kecil semakin sulit. Wow, Komjen Dr. Andrus Susno Duaji, jangan di-skip videoku ini. Dan kalau bermanfaat bagi kalian, di-share ya. Itu ada janji oleh Pak Menko Polkam, kalau semua bisnis-bisnis ilegal yang ada di bangsa Indonesia ini terbongkar, khususnya tambang-tambang yang ada di bangsa ini, maka semua masyarakat akan mendapat 20 juta tiap bulannya. Begitu kaya rayanya Indonesia ini. Mari masyarakat, kita suarakan kalau aset yang ada di bangsa ini milik semua masyarakat. Sebentar lagi akan terbongkar semuanya. Setelah terbongkarnya, bisnis ilegal yang ada di Kalimantan Timur akan terbongkar lagi. Yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Tapanuli, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Irian Jaya. Semuanya bisnis-bisnis tambang yang ilegal ini akan terbongkar. Dengarkan baik-baik, share dan jangan di-skip. Tapi Kapolri sudah mendapat masukan tanpa bersusah-susah, intelijen yang bekerja sudah terbongkar. Ada permainan jadi perlindung tambang, kemudian yang melindungi dan yang membiarkan dapat duit, gitu kan. Nah, tinggal persoalannya apa benar apa enggak dapat duit sebesar itu. Kan gampang, suratnya sudah beredar juga kan laporannya. Dan laporan itu palsu apa tidak? Saya mengatakan 90% laporan itu benar. Tinggal periksa ulang. Periksa ulangnya gimana? Laporan itu bulan April. Sampai nggak ke Kapolri? Kalau sampai ke Kapolri, disposisi Pak Kapolri apa? Dan siapa yang terima disposisi itu? Yang menerima disposisi Pak Kapolri menindaklanjuti atau mendiamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja laporan itu dibuat tapi tidak disampaikan ke Kapolri, didiamkan gitu. Tunggu, ini senjata saya, nanti saya sampaikan next time. Laporan bulan April baru disampaikan, dibocorkan November. Wah, ibu, ya apapun, entah itu senjata yang disembunyikan, entah itu sudah dilaporkan, tapi itu patut ditindaklanjuti. Karena itu sudah masuk ranah hukum pidana. Pidananya di mana? Kalau benar terbukti menerima duit koordinasi, itu kan suap namanya. Suap, menjual jabatan, menjual kewenangan, itu masuk tindak pidana korupsi. Yang nerima kena, yang memberi kena. Siapa yang nerima? Ya yang disebut di situ. Kalau benar ya Pak Kabariskripnya, kemudian stafnya, Kapoldanya, Pak siapa itu, Nahak ya, Heri Nahak, kemudian direkturnya, bahkan sampai ke Kapolsek. Itu tindak pidana korupsi. Termasuk Si kecil semakin sulit, si papa makin sengsara. Ini akibat ulahnya siapa? Ya ulahnya koruptor lah. Negeri yang subur makmur, negara yang kaya raya, terancam bangkrut karena siapa? Gak salah lagi, ya karena koruptor lah. Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi si kecil dan lemah hukum diberatkan, bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela.
imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum, prioritas yang utama. Si kecil semakin sulit, si papa makin sengsara. Ini akibat ulahnya siapa? Ya ulahnya koruptor lah. Negeri yang subur makmur, negara yang kaya raya, terancam bangkrut karena siapa? Ya nggak salah lagi toh, karena koruptor. Selama keadilan tiada ditegakkan, selama penegak hukum tunduk pada uang, bagi si kecil dan lemah hukum diberatkan, bagi si kaya dan penguasa hukum diringankan. Selama tiada ketegasan para penegak keadilan, supremasi hukum jadi permainan. Selama tiada ketegasan para pemegang kekuasaan, para koruptor kan merajalela. Bermiliaran bahkan triliunan, hasil bumi, hutan dan laut disikat mereka. Rakyat makin melarat, hidupnya bagai sekarat. Inilah imbas dari ulah koruptor keparat. Sampai kapankah kita membiarkan mereka bebas beraksi karena tiada hukum menjeratnya? Mulailah saat ini, mari kita benahi hal penegakan hukum, prioritas yang utama.